warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta MPLS SMA 1 Belanakan tahun 2020-2021. Pertama, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian menjadi siswa baru yang telah lolos mengikuti seleksi. Selamat bergabung dan melaksanakan aktivitas pembelajaran di SMA 1 Belanakan. Perkenalkan, nama saya Sukirno SPD, mengajar mata pelajaran PPKN, asal dari Dukuh, Kecamatan Jasem. Peserta MPLS yang saya cintai, pada kesempatan ini tema yang saya bahas adalah mengenai sadar. Apa sih sadar hukum itu? Kesadaran hukum itu berasal dari diri sendiri untuk patuh atau tunduk kepada peraturan tanpa intervensi atau tekanan dari luar atau paksaan dari manapun. Secara sederhana seperti itu. Kesadaran hukum dewasa ini yang menjadi problema adalah banyaknya bentuk atau tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Ini yang jadi problema. Saya contohkan misalnya ya, tata tertib lalu lintas. Banyak sekali terjadi kecelakaan, walaupun sudah ada upaya begitu bagus tercipta tata tertib. Pada kenyataannya masih banyak orang, terutama remaja, yang naik motor tanpa helm misalnya, atau lampu merah diterobos, atau bawa motor dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan. Nah, ini problema rendahnya kesadaran akan hukum. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang kesadaran hukum, saya akan gores apa itu arti sadar dan apa itu arti hukum, sehingga nanti bisa kita tarik kesimpulan apa sih sadar hukum. Pertama, sadar dalam pandangan saya itu adalah rasa mawas diri. Artinya sebuah kondisi di mana seseorang mampu mengendalikan diri dari stimulus internal ataupun stimulus eksternal, pengaruh dari dalam ataupun pengaruh dari luar. Kira seperti itu sederhananya. Kemudian arti dari hukum, hukum adalah peraturan di mana di dalamnya terdapat norma dan sanksi. Norma dan sanksi ini dua keterkaitan yang erat, tidak bisa dipisahkan. Untuk lebih memahami dalam konteks yang sederhana, saya contohkan di sekolah, supaya Anda lebih memahami tentang keterkaitan antara norma dan sanksi. Misalnya PS, tata tertib sekolah merupakan hukum. Setiap sekolah punya tata tertib, termasuk juga SMA 1 Belanakan. Tata tertib sekolah ini merupakan hukum yang dibuat, tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi atau iklim sekolah yang nyaman, sehingga tercipta kegiatan pembelajaran yang efisien, efektif. Nah, tata tertib sekolah ini berisi tentang nilai-nilai. Ada nilai ketakwaan, nilai kesehatan, nilai kebersihan dan sebagainya. Tata tertib sekolah ini bersifat mengikat dan memaksa setiap siswa harus tunduk dan patuh. Bila dilanggar akan dikenakan sanksi. Itu seperti itu. Jadi sanksi akan selalu mengikuti. Misalnya ada siswa yang datang terlambat, pasti akan dikenakan sanksi. Misalnya berupa teguran
Sudah ditegur masih terus saja, mungkin sanksinya akan lebih ditingkatkan lagi, dipanggil orang tuanya dan seterusnya. Kira seperti itu. Dalam konteks negara, misalnya lebih luas lagi ruang lingkupnya ya. Dalam konteks negara ada yang namanya norma hukum. Pemerintah memfasilitasi tentang hukum. Saya contohkan misalnya ada orang yang melakukan tindak kriminal atau tindak kejahatan, misalnya mencuri, maka diatur oleh hukum peraturan perundang-undangan. Nah di sini pasalnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan. Misalnya mencuri, seseorang mencuri ya, maka akan dikenakan sanksi hukum di dalam KUHP, misalnya pasal 362 kalau tidak salah ya, pencurian. Dalam konteks negara ini sanksi diberikan oleh pengadilan melalui vonis hakim di lembaga peradilan. Kira seperti itu. Nah, kesimpulannya, kesadaran hukum adalah kesadaran dari dalam diri seseorang atau individu untuk mematuhi sebuah peraturan tanpa ada intervensi atau tekanan dari siapapun, sehingga ucapannya, sikapnya, tindakannya senantiasa tidak lepas kontrol, ada dalam koridor patuh dan tunduk kepada. Jadi seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.